lihat dulu nih, apa itu perlindungan sosial? Ya kalau kita balik lagi sedikit ke slide yang sebelumnya, ini saya menggunakan gambar payung ya, gambar payung nih, ya kan? Nah kalau kita lihat ini, kenapa kok payung? Payung itu kan pelindung, ya kan? Ini ada orang-orang yang membawa payung dan yang tidak membawa payung tapi dia tetap terlindungi, ya kan? Ini melindungi. Ini orang ini tidak terlindungi ini. Ya, jadi kalau kita bicara perlindungan sosial berarti sesuatu yang melindungi katakanlah warga masyarakat atau warga di suatu negara, ya. Terlindungi terhadap apa? Nah kalau kita lihat ya kalau payung ini mungkin terlindungi terhadap hujan, ya kan? Ini situasinya kelihatannya hujan. Atau juga mungkin terlindungi terhadap sinar matahari misalkan kalau terlalu panas. Ya, jadi intinya kalau kita berbicara perlindungan sosial, kita bisa menganalogikan mungkin ini mirip-mirip dengan payung lah, ya kan? Jadi kita harus sedia payung sebelum hujan, katanya begitu ya, kalau menurut apa namanya peribahasanya, gitu. Ya, nah sekarang kita lihat nih, kalau definisi perlindungan sosial yang bisa dibilang formal itu seperti apa? Nah, ini definisi perlindungan sosial dari undang-undang kita, ya, undang-undang negara kita. Jadi katanya perlindungan sosial itu adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah, ya seperti payung mungkin kita siapkan sebelumnya, ya, mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Ya, guncangan dan kerentanan sosial ini dua hal yang mirip tapi sebetulnya berbeda. Artinya begini, kalau misalnya seseorang tiba-tiba sakit misalkan, tiba-tiba sakit, kemudian biasanya dia bekerja, karena sakit dia tidak bisa bekerja lagi, jadi dia tidak mendapatkan penghasilan. Nah, perlindungan sosial, program perlindungan sosial itu bisa membantu dia untuk untuk mungkin ya kalau menggantikan 100% mungkin tidak bisa ya, tapi minimal untuk meminimalisir resiko dari guncangan yang terjadi. Nah, kerentanan sosial juga sama. Jadi kerentanan itu misalkan kalau kita pernah mendengar istilah-istilah seperti Sadikin tadi begitu ya, sakit sedikit miskin, ya kan? Itu rentan tuh berarti dia ya. Rentan terhadap terhadap suatu situasi yang dia tidak bisa hadapi ya. Nah, kemudian ini ya sistem perlindungan sosial ini menurut Bank Dunia ini membantu individu di orang-orang dan juga keluarga ya, terutama yang miskin dan rentan ya. Jadi rentan ini hampir miskin ya. Jadi kalau ada guncangan dia bisa jadi miskin tuh ya. Dalam mengatasi krisis dan guncangan, kemudian mencari pekerjaan, ya, meningkatkan produktivitas, berinvestasi dalam kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka, dan melindungi populasi lanjut usia. Ya, jadi itu kenapa barangkali dibutuhkan sistem perlindungan sosial ya. Nah, bayangkan kalau misalnya di sebuah negara ini tidak ada sistem perlindungan sosial yang baik. Misalnya contoh, ini karena kita lagi dalam kondisi pandemi COVID ya, COVID-19 nih, mungkin sebagian dari kita juga ikut terdampak ya, mungkin saudara kita, mungkin teman dan lain sebagainya. Ada di antara mereka yang tidak bisa bekerja lagi karena pabriknya tutup, ya kan? Nggak bisa bekerja lagi. Misalnya kalau kita lihat di jalan-jalan, mungkin ada beberapa kafe yang biasanya tempat kita nangkring, nongkrong, tutup. Nah, pekerjanya kan tidak bisa bekerja lagi di situ. Nah, kebayangkan kalau tidak ada perlindungan sosial, kalau tidak diberikan sesuatu lah oleh pemerintah, orang-orang ini ya yang namanya manusia, kalau urusannya udah urusan perut, maka dia akan melakukan apapun ya agar dia tidak mati karena kelaparan, termasuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya kriminal. Ya. Jadi itu bisa terjadi tuh. Ya, kalau sistem perlindungan sosial kita itu tidak baik, ya, orang bisa menjadi jahat. Atau kalau dia kemudian menjadi depresi, dia tidak bisa melakukan hal yang jahat, ya dia bunuh diri, mati dia, meninggal,
ya. Jadi dampaknya ini sangat sangat banyak ya. Kalau negara itu tidak bisa menyediakan sistem perlindungan sosial yang baik. Ya. Nah intinya sebetulnya kalau kita lihat di lingkaran ini ya, di lingkaran ini ada 3 komponen dari perlindungan sosial. Yang pertama adalah komponen pemerataan. Ya. Jadi pemerataan itu artinya melindungi dari kemiskinan, dari kemelaratan, gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau mahasiswa ini sudah pernah belajar mengenai ekonomi pembangunan, misalkan kita di situ belajar kemiskinan dan bukan cuma kemiskinan, tetapi ketimpangan juga ya. Nah ini penting, perlindungan sosial itu bisa memberikan pemerataan, melindungi dari kemelaratan. Jadi yang miskin itu tidak jatuh miskin, yang rentan miskin itu kemudian tidak jatuh miskin, ya. Seperti itu. Ya, sehingga kalau kita lihat distribusi pendapatan ini lebih merata, ya. Itu bisa kita lakukan dengan sistem perlindungan sosial yang baik. Nah, kemudian tadi ketahanan sudah ya, melindungi dari dampak berbagai guncangan ekonomi, dan kemudian di sini kita lihat ada peluang, ya, peluang. Ya, jadi ini membangun modal manusia dan akses pekerjaan yang produktif. Jadi tidak cukup orang itu kemudian diberikan bantuan saja, karena tadi seperti yang saya bilang, biasanya kalau jumlah bantuan sosial atau perlindungan sosial ini nggak banyak, ya, sehingga kemudian kita harus upayakan agar dia bisa membantu dirinya sendiri ya untuk bekerja dan seterusnya. Okay? Nah kalau kita lihat ini sebetulnya kita bisa bagi 2. Jadi social protection kita bisa bagi 2. Yang pertama adalah bantuan sosial atau social assistance. Nah sifatnya ini non kontribusi, artinya dari si penerima, misalnya ada orang miskin nih, ya orang yang miskin, terus kita ingin berikan sesuatu, ya bantuan. Nah maka tidak ada yang harus dikeluarkan uang atau tenaga atau apapun dari si orang miskin itu, tidak ada kontribusi dia sama sekali. Itu istilahnya bantuan sosial atau social assistance, ya non kontribusi, tidak ada kontribusi. Ya itu yang pertama. Yang kedua ada yang disebut dengan jaminan sosial. Ya istilahnya macam-macam ini istilahnya kalau dalam bahasa Inggris. Ya maknanya mungkin sama saja jaminan sosial kalau di Indonesia. Ada yang mengatakan social security, ada yang mengatakan social insurance, ada yang mengatakan social assurance, macam-macam. Tapi intinya itu adalah jaminan sosial dan biasanya sifat ini kontribusi. Jadi ada sesuatu yang dikeluarkan oleh si penerima. Jadi kalau di Indonesia mungkin contohnya nanti akan kita lihat ya. Seperti misalnya BPJS Kesehatan misalkan. Ya itu ada kontribusi. Ya. Tapi sebagian dari BPJS Kesehatan ada juga yang non-kontribusi. Jadi sebetulnya non-kontribusi ini kontribusinya dibayarkan oleh pemerintah. Jadi untuk mereka bagian dari security, bagian dari social security-nya adalah social assistance sebetulnya. Jadi antara 2 ini memang kalau kita pelajari lebih jauh ini lama-lama lebih sulit untuk kita bedakan secara tegas. Ya. Oke, nah kalau kita lihat sekarang nih ada anak panah nih ya. Jadi untuk yang sifatnya ketahanan biasanya ini programnya itu lebih bersifat kontribusi, ya. Sementara kalau untuk pemerataan, melindungi dari kemelaratan tadi, ya, orang miskin dan lain sebagainya itu biasanya sifatnya non kontribusi atau bantuan sosial, ya. Kalau yang peluang ini lain lagi. Ini peluang ini biasanya program-program seperti program pelatihan untuk tenaga kerja, begitu ya, bagaimana cara mereka mendapatkan pekerjaan, sistem informasi yang baik dan lain sebagainya, atau yang disebut dengan active labor market policy, ya, itu sifatnya ke peluang. Jadi kalau di Indonesia mungkin contohnya adalah apa yang sekarang lagi rame ya, kartu prakerja misalkan, itu sebetulnya itu ada di sebelah sini, ya, membangun modal manusia itu kan seharusnya isinya adalah pelatihan-pelatihan, ya. Namun ada komponen bansosnya juga, ya, ada komponen bansos. Jadi seperti yang tadi saya cerita, agak sulit nanti perlindungan sosialnya kemudian dibagi-bagi dengan tegas, ya. Tapi intinya kalau kita bicara perlindungan sosial, tiga komponen atau 3 aspek ini selalu ada di dalamnya. Nah, baik. Nah, sekarang saya di seluruh dunia ya, saya bisa katakan khususnya di negara-negara yang masih berkembang, ya, negara-negara miskin, saya bisa katakan bantuan sosial itu ikut 3 pola ini ya. Ada komponen 3-tiganya ya.
Kalau di negara maju kemungkinan besar ya mereka lebih ada di sini ya, lebih ada di ketahanan ya, lebih ada di sini di kontribusi ya, di jaminan sosial, di social security. Sekalipun demikian ada aspek bansosnya tetap ada juga ya, di mana tidak ada kontribusi bisa juga ya. Nah, sekarang kita bicara evolusi ya. Kenapa dikatakan evolusi? Karena memang perubahannya itu lambat ya, lambat. Namanya mengubah sesuatu sistem tidak pernah bisa cepat, jadi selalu lambat. Nah, ini evolusi bantuan sosial di Indonesia ya. Jadi khusus untuk bansos saja. Jadi satu aspek dari perlindungan sosial ya. Nah, ini sebelum krisis moneter, mungkin sebagian dari mahasiswa, saya nggak tahu nih, udah pada lahir apa belum, mungkin udah ya, mungkin juga belum. Nah, ini nggak ada bantuan sosial untuk individu maupun rumah tangga. Jadi sebelum krisis moneter itu nggak ada. Nah, kemudian setelah krisis moneter, dengan adanya krisis moneter, maka kemudian pemerintah merasa perlu ada sistem perlindungan sosial. Waktu itu istilahnya adalah Social Safety Net atau Jaring Pengaman Sosial atau JPS. Ya, ini ada subsidi beras, programnya itu ya. Jadi kalau beras itu kan harganya yang bagus itu mahal tuh. Ya, maka pemerintah kemudian membayar sebagian biayanya, sehingga untuk masyarakat yang miskin ini mereka bisa membeli beras tersebut lebih murah. Padahal harganya sama aja tuh, cuma dibantu oleh pemerintah dengan subsidi. Ada yang disebut bantuan pendidikan, ya, kemudian bantuan kesehatan, ya, tenaga kerja, kemudian macam-macam semua. Ini adalah jaring pengaman sosial, ini sesaat setelah apa yang disebut dengan krisis moneter tadi. Ya. Nah, kemudian tahun 2005, ya, ini mulai bergeser menuju bantuan sosial yang komprehensif. Ya. Ini sebetulnya terkait dengan bagaimana penurunan subsidi bahan bakar minyak. Ya. Ada yang disebut dengan BALSEM, BLSM, ya. Bantuan langsung. Ya. Namanya sebetulnya sebelumnya itu adalah bantuan langsung tunai. Ya. Kemudian ini tahun 2005 ya dan 2008 kemudian subsidi beras dengan program yang disebut dengan beras untuk masyarakat miskin atau raskin. Ya. Sebelumnya OPK nih. Ya. OPK terus diganti menjadi raskin. Kemudian ada yang disebut dengan Jamkesmas, ya, jaminan kesehatan kelompok miskin. Ya. Sebelumnya ini JPSDK, ya, jaring pengaman sosial bantuan kesehatan, dan ASKESKIN, asuransi kesehatan masyarakat miskin. Ya. Kemudian ada disebut dengan bantuan tunai pendidikan atau beasiswa siswa miskin. Bantuan siswa miskin, ya, BSN. Kemudian ada yang disebut dengan bantuan tunai bersyarat PKH, ya, program Keluarga Harapan. Ini diluncurkan tahun 2007. Nah, bantuan tunai bersyarat ini, masyarakat yang sangat-sangat miskin itu diberikan uang, tetapi ada syaratnya. Ya, kalau misalkan di dalam keluarganya ini ada anak berusia sekolah, maka anak-anak tersebut wajib disekolahkan. Kalau ada ibu yang sedang menyusui, maka dia harus memeriksakan bayinya. Kalau ada ibu hamil, dia harus memeriksakan kehamilannya, ya, sebelum lahir dan sesudah lahir, kelahiran bayinya. Ya, itu ada syarat-syaratnya dan syarat-syarat itu harus dipenuhi. Kalau syarat-syarat itu terpenuhi oleh masyarakat miskin ini, maka kemudian mereka bisa mendapatkan bantuan uangnya. Nah, ini PKH ini merupakan sebuah program unggulan ya dari pemerintah hingga saat ini. Ya, hingga saat ini. Kalau awalnya dulu itu ada cuma 500 ribuan, kalau nggak salah penerimanya tahun 2007, sekarang sudah ada 10 juta penerima PKH ini. Ya, dan kemudian di tahun 2011 ini diluncurkan apa yang disebut dengan basis data terpadu, atau sekarang istilahnya adalah DTKS, ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Ini adalah sebuah basis data, database, yang isinya itu adalah data nama, alamat, ya, dan juga status kesejahteraan
untuk masyarakat Indonesia ya, tetapi hanya untuk mereka yang ada di 40% termiskin, ya 40% terbawah. Kemudian ini di tahun 2013 sampai 2019 kita lihat di sini, ini macam-macam ada programnya ya. Di sini juga termasuk misalnya ini ada PKH, ini tadi diperluas ya, sekarang menjadi 10 juta ya. Kemudian di dalam PKH juga ada top up untuk lansia. Kemudian ini program-program yang kekinian lah ya. Ada yang disebut dengan bantuan pangan non tunai. Jadi sebelumnya ini dari Raskin ini, beras miskin, dia berevolusi menjadi atau berganti nama menjadi beras sejahtera ya, Rastra. Kemudian berganti lagi menjadi bansos Rastra. Jadi dari subsidi menjadi bansos itu agak sedikit berbeda mekanismenya, dan kemudian menjadi bantuan pangan non tunai. Dan sekarang komponennya tidak hanya beras ya, tetapi ada pangan-pangan, komponen pangan yang penting, yang utama lainnya ya, seperti telur ya, ada di situ, protein ya. Kemudian ada yang disebut dengan cash forward ya. Ya, cash forward ini diluncurkan tahun 2017. Jadi kita ini padat karya tunai, PKT istilahnya. Ya, jadi orang-orang ini berdayakan ya untuk mengerjakan sebuah proyek pekerjaan, kemudian diberikan cash gitu ya. Nah, itu dari sisi bantuan sosial, jadi sisi sebelah kiri lah dari perlindungan sosial. Nah, sekarang